Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darila dengan NIM 037. Pada pertemuan kali ini saya akan mendemonstrasikan pemanfaatan autograph untuk materi program linear dan pemanfaatan SPSS pada data skripsi yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing Perbantuan GeoGebra terhadap Kemampuan Penalaran Induktif Kreatif Matematis. Oke, kita lanjut ke uji validitas dan uji reliabilitas instrumen kemampuan penalaran induktif kreatif matematis siswa. Di dalam deskripsi tersebut gitu ya, terlampir uji coba instrumennya. Itu ada 34 responden, ada 5 butir soal. Maka di sini saya input ada 5 butir soal dan juga total skornya. 5 butir soal dan skornya itu masuk ke measure yang scale. Kita klik analyze, lalu kita pilih correlate, kita pilih bivariate, lalu butir soal 1, 2, 3, 4, 5 dan total skornya masukin ke variables. Kita klik present total dan kita klik OK. Ini adalah hasilnya. Di sini butir soal 1, 2, 3, 4, 5 itu masuk ke butir soal yang valid. Kenapa? Karena kan dibandingkan RX dibandingkan dengan R-tabel. Kalau RX-nya itu lebih besar dari R-tabel maka dinyatakan valid. Di sini kan R-tabelnya itu kan DF-nya berarti di 34 tadi kan 32 dengan taraf signifikansinya 5% diperoleh 0,3388 dan hasil dari total dari butir soal 1, 2, 3, 4, 5 ini di atas 0,3388 sehingga butir soal 1 sampai 5 ini valid dan ini mampu digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran induktif kreatif matematis siswa. Lanjut lagi kita ke uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas ini masih pakai data yang sama. Kita pilih analyze, kita pilih scale, reliability analysis, butir soal 1, 2, 3, 4, 5 masukkan ke items, jadi total skornya nggak usah. Satu yang ke item 4, 5, lalu kita klik OK. Nah, ini diperoleh reliability-nya itu adalah 0,685 menggunakan Cronbach Alpha. Ini berdasarkan kategori Arikunto 1933 masuk ke dalam kategori yang tinggi sehingga reliability-nya instrumen tersebut itu konsisten mau dimanapun dan siapapun dan kapanpun diuji hasilnya akan berkualitas sama seperti itu. Maka dapat dinyatakan instrumen kemampuan penalaran induktif kreatif matematis siswa itu valid dan reliabilitas, artinya layak untuk digunakan. Oke, selanjutnya kita ke uji hipotesis. Nah, sebelum ke uji hipotesis kita perlu uji prasyarat terlebih dahulu. Nah, di deskripsi itu kan ada dua kelas post test dan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ada 73 siswa. Nanti di variable view-nya itu untuk value labels-nya untuk kelas eksperimen itu kodenya 1. Sini ya. Lalu untuk kelas kontrolnya itu kode pengkelasannya itu adalah 2. Untuk kelas ini nanti menggunakan mezonya itu adalah nominal dan untuk nilai ini menggunakan mezonya itu adalah scale. Langsung aja kita ke uji normalitas. Yang dapat dilakukan dengan kita klik analyze dulu, lalu kita pilih deskripsi statistik, kita pilih explore. Di sini nilai kita masukkan ke dependent list, akan dikeluarin dulu. Lalu kelas ke factor list, kita pilih bagiannya yaitu plots. Nah, di sini kita centang normality plotwitasnya, lalu kita klik continue dan kita klik OK. Diperoleh tabel test of normality-nya. Di sini kita menggunakan Savera-Wilk. Untuk kelas eksperimen itu kan 0,148 ini kan lebih besar dari 0,05 karena tarafnya 5%. Maka kelas eksperimen ini berasal dari populasi, sampelnya itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kelas kontrol juga sama, 0,066 lebih besar dari 0,05, maka kelas kontrol sampelnya itu
berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yaitu kita klik analyze, lalu kita pilih compare means, kita pilih one way ANOVA. Di sini kelasnya kita masukkan ke faktor, nilai positif kita masukkan ke dependent, lalu kita pilih options, kita pilih option, lalu di sini kita klik homogeneity of variance test, kita klik continue, kita klik OK. Oke nih, diperoleh tabel homogeneity of variance-nya itu di barisan based on mean itu signifikasinya 0,796. Ini kan H0-nya itu kan varians kedua kelas itu kan homogen. H1-nya varians kedua kelas tidak homogen. Dikatakan H0 itu diterima ketika signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 karena kan menggunakan taraf 5%. Di sini signifikansinya kan 0,796 dan ini lebih besar dari 0,05. Maka bisa dikatakan kedua kelas tersebut variansnya homogen atau sama. Itu untuk uji homogenitas. Lanjut kita ke uji hipotesis. Nah, setelah kita udah menguji normalitas dan homogenitas, diketahui bahwa kedua kelas itu kan berdistribusi normal dan homogen juga variansnya. Untuk uji hipotesisnya kita bisa menggunakan uji hipotesis parametrik yaitu uji T. Kan di sini ada dua kelas yang berbeda yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Maka menggunakan uji independent sample t-test. Nah, di sini bukan hipotesis ya. Di sini hipotesisnya itu kalau H0 itu μ1 itu kurang dari atau sama dengan μ2. Artinya rata-rata kemampuan penalaran induktif kreatif matematis siswa kelas eksperimen itu sama dengan rata-rata kemampuan penalaran induktif kreatif matematis siswa kelas kontrol. Nah, kalau μ1-nya rata-rata kemampuan penalaran induktif kreatif matematis itu lebih tinggi, ya eksperimennya lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan penalaran induktif kreatif matematis siswa di kelas kontrol. Jadi μ1 lebih besar dari μ2. Syarat pengambilan keputusannya jika sigtutiled-nya itu, ini kan karena uji satu arah, berarti harus dibagi dua. Sigtutiled per 2 itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Tapi kalau misalnya sigtutiled per 2 nya itu kurang dari atau sama dengan 0,05, maka H1-nya diterima dan H0-nya ditolak. Langsung aja kita mencoba untuk uji hipotesis. Di sini kita klik analyze, lalu kita pilih compare means, kita pilih independent sample t-test. Lalu di sini kelasnya kita masukkan ke grouping variable. Nah, habis itu define group 1 adalah 1, group 2 nya adalah 2. Kita klik OK, lalu post testnya kita masukkan ke test variable, kita klik OK. Oke, di sini udah ada tabel independent sample t-test. Di tabel independent sample t-test juga ada Levene test for quality of variance. Ini kan untuk uji homogenitas tadi kan. Nah, sebenarnya kalau untuk independent sample t-test kita fokus ke sigtutiled di bawah tulisan t-test for equality of means rata-ratanya. Di sini kan sigtutiled-nya adalah 0,05 karena kita satu arah maka dibagi 2, 0,0025. 0,0025 itu kan kurang dari taraf signifikansinya kita gunakan 5%, berarti kurang dari 0,05. Nah, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. H1 itu artinya μ1 itu rata-rata kelompok eksperimen, rata-rata kemampuan kelompok eksperimen itu lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan kelompok kontrol. Seperti itu. Nah, dari hasil uji skripsi ini dengan hasil perhitungan saya dengan data yang ada di skripsi itu hampir
sebenarnya sama, tapi ada perbedaan di bagian uji validitas. Kalau di uji validitas itu hasil skripsi itu menggunakan 32 responden, sedangkan saya menggunakan 34. Nah, data saya 34 itu berdasarkan dari lampiran yang ada pada skripsi. Di situ di atas hasil validitas itu ada jumlah respondennya itu ada 34, seperti itu. Nanti itu akan mempengaruhi hitungan dari RXY-nya, walaupun sama aja sih ya, tetap valid juga. Dan untuk uji reliabilitas, kalau saya kan 0,68 gitu kan ya, itu tuh kategorinya kan masuk ke yang bisa digunakan kalau di Arikunto itu tinggi gitu ya, sedangkan kalau di yang skripsi itu 0,0705 itu masuk ke yang reliable atau layak digunakan. Nah, terjadi perbedaan itu disebabkan bisa jadi karena nilai N yang digunakan. Kalau saya N-nya 34 berdasarkan data skripsi yang diberikan, sedangkan kalau skripsi sendiri menggunakan N itu sama dengan 32. Tapi tetap sama-sama reliable juga ya. Lalu untuk uji normalitas hasilnya sama. Untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol itu lebih besar dari 0,05, maka keduanya itu normal, berdistribusi normal. Untuk uji homogenitas juga sama, lebih besar dari 0,05, maka kedua variansinya itu sama, homogen. Dan untuk uji independen titasnya juga sama ya. Jadi skripsi yang saya pilih ini tidak terlalu ada banyak perbedaan gitu, hasilnya sama, seperti itu.